Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat sehat walafiat untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Dini Mulyasari dengan NIM D1B0191139 dari kelas I, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian, saya di sini akan memberikan informasi mengenai pengenalan inovasi berupa teknologi usaha tani. Terkait dengan pengenalan inovasi teknologi usaha tani, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih inovasi itu. Jadi, inovasi berupa suatu proses, hasil pengembangan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan tentunya memberikan nilai tambah tersendiri secara signifikan atau berarti. Pada inovasi teknologi usaha tani terdapat ide, gagasan, dan cara baru yang bisa diterapkan dalam kegiatan usaha tani yang merupakan kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi, budidaya, penanganan setelah panen, pengolahan komoditas, sarana prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian, dan atau jasa penunjang. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Penerapan inovasi teknologi pertanian berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha tani, sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang salah satunya diindikasikan dari meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga petani, ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Kemudian kita masuk ke pengertian teknologi pertanian. Teknologi pertanian merupakan penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Falsafahnya, teknologi pertanian merupakan praktik empirik yang bersifat pragmatik finalistik dilandasi paham mekanistik vitalistik dengan penekanan pada objek formal kerekayasaan dalam pembuatan dan penerapan peralatan, bangunan, lingkungan, sistem produksi, serta pengolahan dan pengamanan hasil produksi. Objek formal dalam ilmu pertanian budidaya reproduksi berada dalam fokus budidaya, pemeliharaan, pemungutan hasil dari flora dan fauna, peningkatan mutu hasil panen yang diperoleh, penanganan, pengolahan, dan pengamanan serta pemasaran hasil. Oleh sebab itu, secara luas cakupan teknologi pertanian meliputi berbagai penerapan ilmu teknik pada cakupan objek formal dari budidaya sampai pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan inovasi teknologi pertanian di bidang hortikultura. Hortikultura berasal dari bahasa Latin yaitu hortus dan cultura atau koler, dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas bukan hanya untuk budidaya di kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis teks tebal tanaman yang dibudidayakan. Beberapa jenis dari tanaman hortikultura diantaranya seperti berikut. Yang pertama, tanaman buah, yaitu semua bentuk tanaman yang ditanam serta dipanen untuk diambil buahnya. Beberapa jenis tanaman buah diantaranya seperti jeruk, apel, mangga, durian, dan lainnya. Yang kedua, tanaman hias. Tanaman hias adalah komoditi tanaman yang bukanlah untuk dikonsumsi akhirnya, tapi untuk diambil kekhasannya serta keindahannya. Yang ketiga, tanaman sayur-sayuran adalah bahan-bahan yang beberapa besar mengandung kadar air yang tinggi serta dikonsumsi baik dalam situasi fresh ataupun sesudah diproses dengan cara minimum. Beberapa jenis sayuran diantaranya seperti kangkung, sawi, bayam, tomat, dan lain-lainnya. Yang keempat, tanaman obat-obatan,
yaitu semua tanaman baik berbentuk umbi, biji, daun, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit ataupun memelihara stamina tubuh. Dahulu, orang memanen padi menggunakan ani-ani, tapi itu tidak cukup efisien. Namun sekarang sudah ada teknologi berbasis robotik. Berikut adalah beberapa contoh mesin pertanian modern. Yang pertama ada mesin panen stroberi. Dahulu, orang memanen stroberi itu mengharuskan petani untuk menunduk sambil metik satu persatu buah yang sudah matang. Sekarang, memetik stroberi sudah dimudahkan dengan mesin bernama Agrobots 24 Robotic. Dengan menggunakan lengan robotik ini, buah bisa dipetik dengan sangat mudah. Tangan robotiknya menstimulasikan aktivitas petani, memetik secara otomatis, dan menaruhnya di wadah yang disediakan. Tidak hanya satu tangan untuk satu mesin, tetapi ada banyak, dan tiap tangannya itu terdapat kamera yang merekam gambar buah. Kamera ini akan menjadi sensor berbasis warna yang bernama AgVision yang mendeteksi dan mengirimkan sinyal ke komputer. Jadi secara otomatis tangan robot akan memetik buah yang merah atau sudah matang. Nah, tangan ini akan memetik buah setiap 5 detik sekali dan bisa bekerja di dalam rumah kaca besar maupun di luar ruangan. Kemudian mesin panen wortel. Wortel dipanen sekitar 3 bulan setelah masa tanamnya. Caranya bisa dengan mencabutnya dan tanaman yang baik akan menghasilkan hingga 30.000 kg umbi per hektarnya. Tapi untuk 1 hektar, petani harus mencabutinya satu persatu. Namun jangan khawatir, ada satu mesin untuk memanen wortel bernama Sator Compact. Cara panennya hanya dengan menjalankan mobil traktor tersebut. Bagian bawah traktor tersebut ada mesin pemotong dan pengangkat yang akan menarik umbi wortel dari bawah. Bagian ini sangat panjang. Traktor hanya berjalan sepanjang lahan dan mengambil umbi sepanjang perjalanan tersebut. Daun akan dipotong dari umbi dan dibuang lewat saluran pembuangan di samping traktor. Sedangkan umbi wortel yang layak dan sudah dipisahkan akan dikirim ke tempat penampungan. Jadi, petani hanya mengendarai mobil traktor tersebut tanpa harus mencabut, memotong, dan membersihkan hasil panennya. Kami yakin bahwa kami anak-anak muda Indonesia mampu membuat teknologi yang menyamai atau mungkin bahkan melebihi dari teknologi dari bangsa lainnya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Rosena Karisma Rasul, bisa dipanggil Seno. Saya CEO dari Full Drone Solutions. Kami adalah perusahaan pembuat drone dan jasa yang berhubungan dengan drone, terutama untuk industri secara umum ataupun di industri pertanian. Alamat usaha kami ada di Jalan Juruk Sari, di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Berawal dari hobi saya waktu zaman kuliah untuk mengikuti kompetisi-kompetisi robotik, kami berupaya untuk menjadikan karya-karya kami jangan hanya cuma menjadi skripsi atau hal-hal yang ditumpuk begitu saja di gudang. Kami berupaya bagaimana caranya supaya karya-karya kami dapat menjadi sebuah bisnis yang berkembang dan diterima oleh masyarakat, dan di situ dapat menghasilkan atau dapat meningkatkan kesejahteraan dari pihak-pihak yang terlibat. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memajukan kualitas serta kuantitas di bidang pertanian. Serta saya memohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat perkataan maupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati. Atas waktu dan perhatian